Taklim Al Munawwarah BTP Blok Habar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bisa di rumah saya Ical kembali hadir dalam program Ustaz Gaul bersama Salam Gaya Hidup. Semangat dulu ya. Udah ya, Bu. Program Ustaz Gaul bersama Salam Gaya Hidup. Kayak sedikit apa kan? Iya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Dan pasti aku jadi penasaran karena tadi kan jawab yang salah dan luar biasa. Semangatnya bagus.
yang 4 jam. Iya. Kita mengenal dulu pemirsa rumah sama ibu yang ada di sini. Dan kemudian ibu ketua juga. Mau ya, saya mau tahu. Ini ibu dari Majelis Taklim. Tadi waktu tak baca, itu dia. Yang semua kita ya. Ini ibu Majelis Taklim dari. Ibu-ibu yang mau bertanya boleh nanti ada kesempatan segmen keempat untuk dapat hadiah 2 sarung ya Bu ya. Bu, ada yang mau sarung? Tangan. Semua. Dari ibu. Jadi sebelumnya kita pastinya mau bicara sama Ibu Tua ya. Ibu Tua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan wabarakatuh. masalah. Ini 2 Ibu Tua, 1 Ibu Tua BKNT, 1 Enu ya, Mesti Enu, 1 Ibu Ketua dari Al-Mawana. Nah, Bu Ketua, ini total masalah berapa besar? Ya, sebenarnya ini. Pegang dulu namanya Ibu Ketua. Oh iya. Nama saya Dr. Anda Haji Arwana. Iya. Ya. Kemudian dimandatkan sebagai ketua di sini. Anggota kami itu ada 60 sebenarnya, Ustaz. Cuman karena ada sebagian ke daerah karena kepentingan, sehingga yang ada di sini mungkin kurang lebih 40. 40 orang. Dan saya lihat ini masih umur 20 ya. Alhamdulillah. Dan saya umur 20 ya. Yang pun ada yang Iya. Ada umurnya. Iya. Tapi keren jajan ini namanya hijau apa Ibu? Warna kurung dan bajunya. Hijau apa? Teh kuda, teh sapi, teh apa? Sekarang ada di hijau daku, ada di hijau botol. Yang mana di hijau botol? Lagi hijau krim soda. Ya, kalau mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Majelis Taklim Al-Munawwarah. Oh, iya. Yang jelas Ustaz, dalam setiap bulannya itu kami mengadakan pengajian. Kemudian apabila misalnya ada kegiatan kayak Muharram atau 17 Ramadan, itu kami ajak sana ke warga yang kurang mampu atau ke panti asuhan Ustaz. Kegiatan sosial itu. Iya. Kemudian karena di sini ada beberapa bidang, diantaranya misalnya bidang pendidikan, maka di situ kami akan mengadakan pelatihan, contohnya pelatihan Mustafani. Ada? Oh iya, kan jalan kali ya. Iya, itu kami panggilkan dari luar, kemudian belajar. ibu dibelikan kainnya, bagaimana caranya, ya sampai ada modelnya yang jadi model di situ. Iya. Sebelum detail-detail. Dan di sini sudah ada yang saja. Alhamdulillah. Ada sama kapan nih? Sudah ada. Ada saya panggil ada. Ada. Saya berapa guru dari 60 orang ini? Saya berapa guru? Kami saling melengkapi saja. Iya. Nah, saya itu kegiatannya apa lagi? Itu tadi kemudian bahwa misalnya tadi ada ajaran sananya dan juga bersama. Iya. Tapi kalau Jumat berkah ya gitu aja juga. Kadang Ustaz cuma belum rutin ya. Tapi ke depannya kira-kira apa yang ingin dibikin? Ya, semoga ke depannya apa yang menjadi rencana-rencana kerja kami itu bisa terlaksana. Iya. Kemudian jumlah anggota kami semoga depannya bisa bertambah lagi. Karena ini belum semua yang ada di Blok Habar. Oh, belum semua, belum semua. Belum semua warga di sini. Tapi semua warga di sini di sana ya. Iya, hanya di sekitar sini. Oh, ini. Jadi lagi. Silakan. Bu. Kita lanjut lagi begitu ya. Nah, yang pasti sebelum kita lanjut tahu siapa Ustaz. Sekali lagi pemirsa di rumah dan ibu Aisyah. Bu. Ya, jangan lupa ibu untuk kunjungi website dasar meja dulu di www
W apa? Dot. Gajah duduk dot. Iya. Dot. Oh, ya. Ya, jangan lupa kunjungi websitenya www.gajahdu.com. Atau ibu-ibu yang punya reseller, ya, reseller itu kan maksudnya yang menjual di sini di Makassar ini, pokoknya harga pabrik katanya dikasih ini bisa ibu-ibu follow Instagram dan Facebooknya. Di Facebooknya di @gajahdu ada sekolah ini. Karena ibu sekarang selalu Gajahdu itu kan bukan sama jual. Ada juga pasmina, ada juga kudung, ada juga gamis, ada juga kopiah. Ini saya pakai semua ini dari Gajahdu sama Gajahdu. Jadi ibu yang mau boleh nanti sellernya follow dulu Instagram dan Facebooknya dia Gajahdu dan sekolah. Budi, Bu, oke? Kita mulai tos Bu. Siap. Mau atau tidak? Mau. Tahu tema hari ini apa? Sampai kapan? Sampai kita tahu. Mau tahu temanya apa, Bu? Mau. Temanya kita ini, Pak. Insyaallah tema kita pada hari ini 3 pendidikan utama untuk anak. Bu. Fokusi nanti kita bertanya sama Ustaz nanti saya depannya. Sampai selesai. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, sehat? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Tidak mau jadi saya kira? Duduk dulu. Suami sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Ada tuh ibu satu ini yang tiba-tiba duduk saja. Anak sehat. Ini kayak susah. Ya, ibu jangan sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kami hormati Ibu Ketua PC Muslim. Iya, jauh-jauh datang. Iya, Ibu Ketua Masjid Taklim Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tema kita pada hari ini adalah 3 pendidikan utama untuk anak. Kenapa kita mau bahas ini? Karena ada maqalah, satu perkataan dikatakan bahwasanya al-ummu al-madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak. Apa yang diajarkan oleh ibu-ibu kepada anak-anaknya itulah pendidikan utama. Nah, sekarang kita mau pendidikan utamanya itu sesuai dengan pendidikan nabawiyah, sesuai dengan pendidikan yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Mau tahu? Mau? Serius? Kerja begitu nyempal di sini. Mungkin dia terlalu nyempal di sini. Ya. Karena ini mesti terlalu nyaman. Gitu. Iya. Jadi pendidikan yang pertama kata Rasulullah SAW, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, agar supaya mereka mencintai Nabi.
Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Yang baru-baru ibu tadi sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Tahu namanya salawat itu tadi apa bu? Salawat apa namanya? Salawat Jibril. Pintar ibu di sini. Karena ada yang biasa bilang salawat badar. Iya boleh dibuat ini. Pintar semua itu makanya. Memang ini suasana maulid. Makanya ibu-ibu hijau-hijau seperti dahulu maulid. Cantik memang bajunya ibu. Bulan semua ini. Iya, tahun 7. Iya betul. 30 tahun yang lalu. Untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita mesti mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan anak-anak kita bagaimana caranya Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad kalau makan duduk pakai tangan kanan. Kalau makan apa yang ada di dekatnya, tidaklah akayau. Biasa itu kalau anak-anak kalau makan ada nalian nasuka di situ akayau. Iya. Nah, kalau saya ini bersyukur yang nasuka kalau bicara di dekat aja. Iya. Ini namanya sangat dalam. Ya. Jadi siapa tidak kaya disebut kalau bicara. Tapi di tengah baru. Kita ajarkan anak-anak kita bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW, perjalanan hidupnya Rasulullah SAW. Kita ajarkan siapa anak-anaknya Rasulullah SAW, siapa orang tuanya Rasulullah SAW. Makanya itu orang tua dulu baca maulid Barsaji. Tahu Barsaji? Ini pengurus PT Muslimat ada di sini, masa tidak tahu Barsaji? Ada keduanya di sini, pasti tahu Barsaji. Di maulid Barsaji itu kisah-kisahnya Rasulullah dari lahir sampai meninggal dunia. Makanya orang tua dulu kalau orang Bugis baca pakai bahasa Bugis. Kalau orang Makassar pakai bahasa Makassar supaya anak-anaknya tahu saya punya nenek. Ya, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya karena mereka mendidik kami. Beliau mendidik kami. Setiap malam Jumat pasti baca Barsajinya. Setelah baca kalimat-kalimat Arabnya, bahasa Arabnya dia baca pakai bahasa Makassar. Supaya kita tahu, oh ternyata ini maksud ini. Oh ternyata Nabi Muhammad pemalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Oh ternyata Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna khalqan wa khuluqan, secara penciptaan dan secara akhlak. Jadi kita anak kecil ini tahu, oh ternyata begitu. Kenapa banyak orang membid'ahkan pembacaan maulid Barsaji? Karena tidak tahu isinya. Yang membaca tidak paham, yang mendengar lebih-lebih. Datang lagi ustaz lagi bilang kau boleh kemarakan itu baca Barsaji. Kalau dibaca itu ayat, salah-salah dan pandai. Pengandrian jadi bunyi. Dia bilang kalau dibaca Allahumma ya basitul yadaini bil afiyah, salah-salah yang pandai lagi. Marakan dia. Senang boleh kita mau terjadi di sana kita upload. Jadi tidak ada salah-salah orang. Tidak diberikan pemahaman. Kenapa? Karena yang membaca tidak paham, yang mendengar lebih-lebih. Iya. Ya Nabi bilang, ini bagus sih mantra-mantra. Bukan mantra-mantra juga. Sirah nabawiyah itu. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mesti kita ajarkan di rumah ibu-ibu. Kalau ada di sini ibu majelis taklim belum ada buku surah nabawiyah di rumah Anda, mau dipertanyakan caranya di anak. Bacakan itu bagaimana ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid, bagaimana ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, bagaimana ketika Nabi Muhammad mau tidur, bagaimana ketika Nabi Muhammad bicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana Nabi Muhammad ketika bicara kepada orang yang lebih muda. Kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak-anak supaya mereka cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Ya, jangan kita samakan Nabi Muhammad dengan diri kita. Ustaz, Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bilang, "Qul innama ana basyarun
mithlukum, katakan wahai Muhammad, saya ini manusia sama seperti kalian. Iya, sama seperti kita, memang manusia seperti kita, tetapi ada ayat sambungannya, itu ayat yuha ilayya, tetapi saya diberikan wahyu. Karena Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat Nabi Muhammad istimewa. Harusnya anak-anak tak lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan pemain bola. Coba tanya anak tak di rumah, kira-kira kenapa siapa nama bapaknya Nabi, namanya anak-anaknya Nabi. Tapi kalau ditanya siapa pemain bola yang paling terkenal, langsung aja jawab. Siapa pemeran drama Korea ini? Iya, siapa drama Korea ini? Siapa ini? Susah banget, karena ibunya juga begitu. Oh, tidak tahu sini budi, tidak salah lagi. Ya, jadi yang pertama kita ajarkan anak-anak kita supaya dia mengenal Rasulullah SAW. Maka kelanjutannya dengan sebelum lagi kemana-mana kita kembali ke belakang. Bu. Apa jadi temanya? Yang pertama? Yang pertama ada keren. Itu tadi. Yang pertama Bu, mengajarkan dengan Cinta kepada mengajarkan mencintai kan? Aman sih. Bu. Yang kedua apa Bu? Belum. Karena kita berikan dulu ya. Jadi kita coba jangan kemana-mana, kita di program Ustaz bersama. Salam ya dulu. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz bersama. Salam gajah dulu. Dan alhamdulillah kita masih bersama ibu ketua dan ibu dari Majelis Taklim. Apa sih? Habarun aja. Bu. Kita masih di Tausiah Ustaz ya. Dengan tema Tiga pendidikan dalam lingkungan. yang pertama Bu, ya kita mau bahas lagi. Tapi sebelumnya saya minta bicara sama ibu kita. Nah, ibu kita dulu ya. Sebelah. Jadi kan dia mantan ibu kita juga ya. Nah, sekarang ini gimana ibu? Melihat perkembangan ya. Perkenalan dulu ya. Karena kan kemarin sudah, tapi ini bersih lagi. Karena namanya ibu apa dan ibu mantan di sini coba. Diperjelas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Musnalimuddin. Saya sebagai mantan ketua Majelis Taklim Al Munawwarah selama 15 tahun. Masya Allah. Oh, gimana di salam lama? Ya, 3 periode. Iya, periode. Sekarang saya sebagai pembina Majelis Taklim di sini, Pak. Masya Allah. Jadi tadi bahwa saya jauh-jauh dari mana? Iya. Saya tinggal di sini. Jauh dari kita sendiri, masalah jauh. Tapi sekarang kita tinggal di sini. Saya sebagai ketua Majelis Taklim Asmaul Husna Al-Amirah Masjid Terapung mana ini ya. Masih jauh-jauh hidup di sini, ada di sini. Tapi melihat perkembangan dari 15 tahun kan 3 periode. Perkembangan sekarang ini apa? Ada perbedaan dan perubahan? Alhamdulillah perkembangan Majelis Taklim sangat bagus. Kenapa saya lihat di pembinaan-pembinaannya juga sudah bagus. Dibandingkan memang dulu kan saya pertama di sini mestinya saja belum begitu cantik. Sekarang ikan saya cantik. Masya Allah. Dan saya tadi masih pembangunan terus ya. Nah kalau harapannya sendiri jadi ibu ketua ex ketua dan sekarang jadi pembina,
3 periode harapannya untuk Majelis Taklim yang sekarang ya. Saya ingin harapkan kepada Ibu Majelis Taklim Al-Munawwarah Wajib Taqwa Kota Baru, bahwa mohon kiranya Majelis Taklim ini tetap kita tingkatkan karena masih ada program semuanya yang harus kita adakan di sini dan diadakan itu mungkin bagus kita adakan tahsin Al-Quran itu kita mungkin bagus adakan di sini supaya itu lebih bagus lagi, Majelis Taklim bisa kelihatan lebih bagus di bawah. Itu belum kita jalankan programnya. Insya Allah ke depan itu saya minta seperti itu. Dan sebelum kita Majelis Taklim dengan Ibu Majelis Taklim itu kita akan namanya seperti itu mengadakan tahsin Al-Quran. Keren-keren Bu? Oke Bu? Mau semua ikut ya? Mau tidak? Nah, mau kita kira-kira tadi saran dari Ibu Mina, kayak mantan ya, ketua sih sudah 3 periode. Bagaimana kira-kira akan melaksanakan tahsin ke depannya? Ya, insya Allah apa yang diamanahkan tadi oleh Ibu, beliau adalah pembina kami. Ya, jadi kami senantiasa berkoordinasi dengan beliau karena beliau juga, kebetulan beliau juga kan di Depak. Jadi biasa juga wajib apa begini, oh ya begini. Dan support ya, tidak pernah beli ya. Biasanya ada tuh beli ilmu gitu, ilmu sendiri. Karena kita ini beliau ini adalah keluarga kami. Masya Allah. Temannya juga terus kan? Iya, jadinya masih gini lagi ya. Jadi kita jangan laksanakan masih berkoordinasi terus ya Bu ya. Masya Allah. Bu, datang dulu buat Al-Munawwarah. Ini keren. Jadi buat kita pada masukan jangan beda laku. Biasa ada begitu ya. Ada. Ini fleksibel. Iya. Setiap masukan yang bagus kita terima dulu. Nanti diberikan dia lebih apa? Iya, iya. Apa masalah itu. Kita buat Al-Munawwarah. Kita lanjut saja ya. Sebelum kita lanjut saya ingatkan lagi. Ibu. Kenapa sarung Kajadul disebut legenda Nusantara? Karena sudah lama. Ya iya. Dan suami kunci. Betul, karena berlegenda. Karena yang paling lama di Indonesia ada sarung Kajadul. Tepatnya dimulai diawali dari tahun 1970. Ya. Berapa? 1970? 1972. Betul Ibu ya. 2 juta juga. Dan suaminya juga. 1972. Dan bagusnya lagi, pabrik dari sarung Kajadul ini masih di Indonesia. Atau di Goa, di Indonesia ya. Tepatnya di daerah Pekalongan. Pekalongan Jawa apa Bu? Ya, sana soal Jawa Timur. Terus Ibu Jawa? Jawa? Tengah. Betul. Salah nama. Boleh. Jadi kalau ada ibu yang saya Al-Munawwarah usaha boleh. Berkunjung ke pabrik. Nanti tanya pernah syuting di Pajak TV, insya Allah nanti dapat harga lebih khusus. Ya, di bawah dari harga pabrik. Ya Bu ya, yang berkunjung sana boleh sebut namanya Pajak TV, langsung dapat harga pabrik. Karena saya ada pasmina dan ini, jadi cuman produksinya jilbab dan pasmina itu memang harus pesannya online atau bisa datang ke sana. Untuk di sini, juga ada bisa pasar dulu. Ya, ini masih daerah Surabaya dan sekitarnya. Bu ya, Bu. Kita lanjut jawab saja. Kita jawab saja. Bu. 1972. Jawa. Alhamdulillah masih. Dan juga masih Jawa Timur. Jadi sarung yang harus pakai kalau pakai sarung dari Kajadul. Cantik bukan? Iya. Saya tidak percaya bahwa saya sarung Kajadul itu sudah keluar negeri. Ternyata waktu saya ke Malaysia ternyata ada betulan seperti itu.
Ternyata sudah, Masya Allah, sudah legenda besar Nusantara. Jadi sudah ada negeri jiwa juga luar biasa. Alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi yang pertama, pendidikan yang harus kita ajarkan kepada anak kita itu mencintai Rasul. Yang kedua, bi ahli baitihi, mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai bapaknya, mencintai ibunya. Ibu-ibu jangan makin ikut-ikutan yang mengatakan bahwasanya bapak ibunya Nabi di dalam neraka. Biar itu perselisihan ulama. Tetapi kita tetap mencintai bapak dan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang meyakini bahwasanya bapak ibunya Nabi Muhammad di dalam surga, benar. Kalau ada yang meyakini bapak ibunya Nabi Muhammad di dalam neraka, tunggu dulu. Itu masih menjadi perselisihan. Intinya mesti kita cintai keluarganya Nabi Muhammad. Ibu-ibu mau dites dulu, siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Ada Ibu Aminah di sini. Kita ada sih agama khusus kami nanti jaminan. Itu tinggi jadi. Iya. Iya dengan Si Amanah sih berapa gitu. Nama bapaknya. Kemudian kita ajarkan anak cintai anak-anaknya. Nah, ada berapa anaknya Rasulullah? Apa lu? Insya Allah tidak. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang ketujuh. Tujuh anaknya Rasulullah SAW kita perhatikan. Zainab, Ruqayyah. Yang kita ajarkan itu kepada anak-anak. Anaknya Rasulullah ada 7. Kenapa sih? Karena kalau kita cinta keluarganya Rasulullah SAW, pasti Rasulullah juga cinta kepada kita. Coba beda kalau ada orang senang dengan anak, cinta dengan anak, jaga anak. Kira-kira tidak kita suka itu orang? Sama-sama ini anak ke sekolah, kemungkinan kita kebetulan kita tidak bisa jauh juga anak. Ternyata ada orang baik sekali. Nantarkan ke anak, nak jagakan ke anak, nak kasih menyeberangkan ke anak. Kira-kira tidak senang dengan orang itu? Begitulah Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kalau kita cintai keluarganya Rasulullah SAW, maka kita juga akan mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan siapa pamannya Rasulullah, kenalkan siapa kakeknya Rasulullah, supaya anak kita itu bertambah cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat Bu, kalau pendidikan seperti ini kita sudah ajarkan di masa-masa kecilnya anak-anak, biar mengenal bagaimana anak, ya, biar anak-anak bagaimana anak, insya Allah nanti akan diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hatinya sudah ada cinta kepada Rasulullah, di hatinya sudah ada cinta kepada keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran, ajarkan anak-anak kita supaya dia cinta membaca Al-Quran. Kasihan sekali sekarang anak-anak dites masuk SMP, masuk SMA, banyak tidak tahu mengaji. Padahal di situ kakaknya di situ tertulis Islam, tapi tidak tahu mengaji. Kenapa bisa tidak tahu mengaji? Dites orang tuanya tahu juga mengaji. Ternyata ini anaknya begitu pergi mengaji lewat pergi tempat PlayStation. Nabi bilang ini gurunya, ini anak tidak pernah masuk. Setiap hari pergi mengaji, ternyata pergi tempat video game. Pergi main game malah. Karena ibunya dia bilang yang penting pergi mengaji, tidak berarti sampai sekarang ini. Gara-gara kamu dulu tidak sampai tempat mengajinya, begitu belikan motor sepeda ini lewat sih. Sebelum dibelikan sepeda tidak sampai tempat mengajinya. Tapi kalau dibalik sudah bawa HP. Jadi terutama itu HP Bu, kalau kita kasih anak karena memang tidak bisa mungkin lepaskan itu. Tapi duduk saya di samping dan lagi apa nama ini?
Jangan ya lantak kasihan. Jadi apa kata nonton itu lantak, apalagi itu lantak, apalagi anak-anak kecil belum tahu apa-apa. Yang penting lagi Ustaz. Iya, yang penting lagi. Ya, sekarang ibu begitu mau simpel, menangis anak kasih HP, jalur-jalur anak kasih HP. Akhirnya ada kamu dah jalur-jalur anak kasih HP. Oh tahu nih kalau maka ada apa HP ini harus ke jalur-jalur dulu. Akhirnya nanti biar ada kamu ke jalur-jalur. Kita dulu kalau ada kamu yang orang tua tak lewat penangkan, betul? Ya, kamu menenangkan deh. Iya, kita di populer di mana? Ayat mengerti maknanya tidak bisa. Kamu apa anak di populer mata? Iya, ayat kenapa populer mata apa? Lalu sulit. Iya. Tapi kalau di populer mata atau di marah-marah sama orang tua, iya ayat apa kamu baru marah-marah? Nah, memang karena seperti itu, karena di dalam hatinya anak sekarang sudah tidak ada Rasulullah. Di dalam hatinya anak-anak sekarang tidak ada lagi Al-Quran. Ajarkan buku, jangan dikasih bagian terbesar tak, pahala terbesar tak, ya, pahala terbesar tak orang lain. Kalau bisa bukan kita belajar saja mengaji ini, makanya itu ibu ketua kita ini mau adakan tahsin. Kenapa? Supaya bagian terbesarnya, pahala terbesar tak itu diberikan ke kita. Kita ajarkan itu A, ba, ta, fa. Saya pernah marah sama istriku karena izinkan anakku pergi mengaji masjid. Izinkan anakku ikut mengaji. Akhirnya ambil orang yang ajarkan abu itu hari huruf alif sampai hari kiamat harus huruf alif tidak berubah. Siapa yang pertama ajarkan itu ya enggak? Pahalanya terus kalau mengaji itu lama. Minimal Bismillahirrahmanirrahim atau surat Al-Fatihah kita yang pertama kali ajarkan anak. Saya gitu. Iya. Iya. Jangan kita saja. Orang yang anaknya lahir di dalam Al-Quran apatah lagi sampai hafal Al-Quran, nanti dia akan diberikan jumlah kebesaran di dalam syurga. Diberikan mahkota, yang mahkota itu terangnya, cahayanya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Kalau cahaya matahari kalau keluar kepanasan, kalau cahaya mahkota itu semakin laki-laki semakin sejuk hati kita. Kalau ibu nak suka iman hari tak? Iya. Apa yang kau lagi diskusi? Boleh? Jadi surah kata cita membaca kita dulu. Saya masih ingat di rumah orang tua saya itu kalau maghrib dipanggil bagi semua masuk karena jauh masjid jauh masjid. Dipanggil bagi semua masuk, dikunci pintu, sudah ke sholat berjamaah, disuruh ke semua mengaji. Siapa yang tidak ngaji dikabiu. Sekarang anak-anak pulang bapak namanya tidak khusus. Dan apa kalau ini? Ternyata main Facebook, main TikTok, setelah mati live streaming. FB Pro. Iya, FB Pro ya. Monetisasinya TikTok nyalakan Ustaz. Bu, ibu, berketin dong. Jadi dari situ namanya lama-lama mata. Iya. Jadi usahakan anak-anak kita semua mahir membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu pedoman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi jangan cuma baca itu makna itu. Allah suruh diambil itu kitab, pelajaran itu Al-Quran supaya bisa jadi buku pedoman untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hari mulai kita dilahirkan oleh orang tua sampai kita masuk ke liang lahat. Iya betul ya. Iya. Karena di Quran saya baca saya artinya tentang cara berpelan. Ada semua. Al-Quran itu bercerita tentang ilmu kedokteran, bercerita tentang ilmu ekonomi, bercerita tentang ilmu teknik, semuanya ada. Mana Ustaz bercerita tentang ilmu kedokteran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bercerita tentang ilmu ekonomi, jangan bilang ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu ayat 288. Bercerita tentang utang piutang, ilmu ekonomi. Kemudian kalau ilmu teknik mana? Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min
min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Apa itu sultan? Ilmu teknik. Orang tidak akan sampai ke langit kata Allah kalau tidak ada kekuatannya. Makanya orang-orang barat berpikir bagaimana caranya bisa menciptakan roket. Akhirnya mereka sampai ke bulan. Karena mereka kaji Al-Quran. Kita orang Islam jauh dari Al-Quran. Ya sampai ada piti-piti. Nabi lagi tahu anak bukan fakultas Islam karena fakultas kedokteran Nabi. Saya aku fakultas agama. Semua fakultas ada semua di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global. Nah, nanti kita lain yang menjelaskan secara tafsirnya. Sampai ilmu notaris juga ada loh. Ada. Ilmu notaris juga itu. Bertengkar karena Al-Quran sudah menjelaskan. Peneliti sekarang seandainya mereka cerdas, mereka akan buka Al-Quran, cari sesuatu yang belum pernah terjadi. Kaji itu pasti tidak ada. Dulu ada pengkaji dari Jepang, ya, pengkaji dari Jepang. Mereka mengatakan bahwasanya itu orang kalau di bawah laut itu ada api di dalam Al-Quran tuh. Di bawah laut ada api. Akhirnya dia turun ke laut. Ternyata betul ada api. Jadi kalau yang begitu sudah ceritakan Al-Quran. Bahwa ini yang terlihat ada dua laut yang tidak sama, satu tawar satu asin, tapi mereka bertemu. Sudah ditemukan kan tempatnya di Papua ada. Iya, bayangkan. Jadi itu sudah dijelaskan Al-Quran. Dekatkan anak dengan Al-Quran. Sebab kalau kita tidak dekatkan anak dengan Al-Quran, mereka akan dekat dengan syaitan-syaitan yang berkeliaran di kubur. Iya, mereka akan menyentuh narkoba. Mereka akan masuk ke pergaulan bebas, ya. Jadi geng motor. Mungkin begitu anak tahu. Tidak mau kan? Maka daripada itu 3 perkara ini jangan luput dari anak. Yang pertama, ajarkan anak untuk cinta kepada Nabi. Yang kedua, ajarkan anak supaya cinta kepada keluarga. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ajarkan anak cinta membaca Al-Quran. Paham, bro? Paham? Bisa diajarkan kepada anak? Siap? Jangan kemana-mana, kita tunggu dengan saya atau yang kita itu juga Bu, saya tanya dulu, nah ini jujur ya, yang jujur ya. Siapa yang baru tahu kalau anaknya Nabi 7? Ada? Yang baru tahu ini jujur, itu kita jujur, ada nggak? Semua tahu 7 memang? Yakin? Hah? Tahu 7 yang lain tidak tahu? Betul ya, cuma tahu ini. Ada nggak? Nah, semua ya, ini ya. Ya, ada lagi yang tadi. Oh, 7 juga. Ya, tadi semua. Oh, 7 juga. Iya. Tapi aman ya, intinya ada nanya. Jadi bu, siap orang yang mau bertanya Tuhan, ya 2 orang setelah ini kita kasih saja sampai jadi. Bu, ibu, bu, bu, ini lagi bu, kita iklan dulu ya. Jadi kita di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Tazkirah bersama. Sampai dulu. Berarti semua dapat sangat dalam. Ada 2, 3, 8. Kalau bulan 8 tidak bisa dibagi kata 4. Bu, Bu. Siapa yang boleh orang? Dan sebelumnya saya ingatkan ya.
Bisa dulu. Nanti kalau mau pilih sarung gajah dulu sekarang yang begini Bu ya. Saya pilih ya. Nih. Kalau nanti mau pilih sarung gajah dulu yang ada tulisan apanya Ibu? Ya Pak. Yang mau beli sarung gajah dulu yang ada tulisan apanya? Gajah dulu sama? Salah. Yang ada tulisan di bawah gajah dulu kan ada tulisan Arab. Ya, yang otentik sekarang itu yang ada tulisan. Oh gajah dulu tidak dulu ada nih. Asal total juga ada nih. Tapi kalau yang ada tulisan Arabnya lebih otentik. Mungkin ini Bu. Kalau itu kan garis-garis itu. Garis-garis tapi ini kan. Ya, lebih otentik, lebih cantik, lebih bagus. Tidak kotak-kotak nih. Yang bertanya dapat. Saya pernah beli 200. Iya nih. Dapat 200 lembar. Masalah yang nanti kalau mau order di saya pulang. Oke, saya beli satu tapi saya belum. Oke, kamu bertanya boleh nanti ke depan sama saya. Betul. Ibu ya. Foto sama foto. Tinggal di mana? Misalnya anak tak berapa, suami tak berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Darwis dari Majelis Taklim Al-Munawwarah DPP Blok Habaru. Saya punya 3 anak Pak Ustaz. Ya. Sesuai apa yang dijelaskan tadi Pak Ustaz tentang pendidikan versi Nabi. Ya. Saya ini mau tanyakan karena 3 anak saya ini punya karakter yang berbeda-beda. Ya, jadi saya punya pertanyaan, kira-kira bagaimana caranya atau metode apa yang saya harus pakai untuk merangkum ketiga karakter ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantang ya. Jadi kalau ngajar kan anaknya pasti, ini yang nantang. Semua sudah dewasa, misalnya S21 udah semua, sudah kuliah semua. Cuma 1, suami 1 ya. Apa namanya? Oh tapi besar saya apa? Iya. Tapi kita kasih aja dulu. Allahumma sholli ala S2 sampai kerja sekarang ya? Baru. Yang kedua boleh, kita tamu dulu jawabannya Bu ya. Yang kedua boleh sah? Boleh. Boleh. Biasa lucu. Ya. 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 Tapi kan kita kan kalau kita perkenalkan nama tak kita di baju dia, oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hamsiah dari Majelis Taklim Al-Munawwarah Blok Habaru. Iya, kita lagi Bu. Ini Ustaz,
saya punya cucu di rumah. Oh, di situ. Ada. Ini berapa dulu anak tadi mana kita? Di sini di Wahang Baru. Anak saya 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Besar nih semua, besar nih. Ya sudah berkeluarga semua. Oh, baik. Suami aman? Aman? Iya. Ini kebetulan anak saya kerja, jadi teman cucu di rumah. Iya, kita yang rawat ya. Ya. Kebetulan cucu saya itu sudah TK. Begini Ustaz, dia kalau mau tidur, saya kasih tidur siang. Begini, nenek kalau Mau tidur siang ini, mau tidur siang. saya dibacakan doa ya, jadi saya bacakan Al-Fatihah, Kul sampai dia tidur. Nah, yang saya pertanyakan ini Pak, kan sekarang itu HP sangat mengganggu sekarang. Sekarangnya bagaimana HP itu tidak menjadi menghalangi saya untuk belajar Rasulullah SAW. Kalau banyak sih boleh. Iya. Boleh HP. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan yang bagus, tapi endingnya tidak bagus. Semua mengucapkan terima kasih Ustaz, tidak mengucapkan terima kasih saya. Kalau saya mau sabu, Pak Ustaz cuma berceramah, saya mau sabu. Jangan apa dulu. Mana? Iya. Alhamdulillah. Kayaknya banyak paket ibu ini. Nanti ui saya aja ya Bu ya. Nanti saya ui saja. Yang pertama dulu ibu bertanya bagaimana metodenya mengajarkan ketika berbeda-beda karakter. Betul. 3 karakter yang berbeda. Gimana metodenya? Sebenarnya ini bukan kita ini dia kalau punya data S2. Saya masih dia jangan aja. Bagaimana metodenya? Inilah mukjizatnya Rasulullah SAW. Kan kita bisa seumpama dalam dilihat dulu karakter itu kan. Ini kalau jelaskan ini 8 semester tidak selesai. Beliau memiliki surga sama bayi. Kita lihat dulu karakternya nanti itu bagaimana. Apakah dia enaknya kalau sudah besar ya, enaknya diajak ngobrol ketika dia santai kah? Karena itu anak tidak mau diganggu. Kalau dia lagi sendiri jangan diganggu. Kita lihat bagaimana. Ataukah ada anak-anak enaknya mau ngobrol di luar kalau enak ditemani bicara? Kalau kita punya anak-anak seperti itu, cara ajarnya beda. Lihat dulu bagaimana kenyamanannya supaya dia bisa merespon apa yang kita sampaikan. Anak-anak suka nongkrong sama, jangan nongkrong sama. Pergi di warung kopi sama anak-anak lagi ya. Kita ada yang mau ayah ibu bicara tadi bagus kapan di warung kopi. Dia bilang anak-anak, bagus iya bu, saya suka kalau di warung kopi. Sampaikan di sana. Jadi kalau mau seperti itu beda-beda karakternya Nata, kita lihat dulu dan sampaikan sesuai kenyamanannya. Kalau dia nyamannya lagi santai-santai sambil makan-makan di meja makan kita sampaikan. Nah kalau makan Nabi Muhammad itu kalau makan pakai tangan kanan. Kalau ada yang kecil-kecil sumpah garam sumpah gitu, dia ambil yang jauh dan Nabi Muhammad itu kalau makan yang di dekatnya tidak makan. Kalau mau minta sama orang yang dikasih itu, supaya saya mau itu bagi saya bisa minta satu. Iya, tapi sudah kita lihat bagi tahu takut. Iya, itu cocok lagi. Iya, cocok lagi. Jadi
lihat kondisinya anak-anak kamu, kalau dia beda-beda karakter, ya, kalau dia beda-beda karakter, sesuaikan keadaannya. Jadi jangan samakan tuh, ada anak-anak mau dinasihati, mau diterima nasihat, tapi tidak suka kalau marah-marah. Apalagi ini kalau umur gini Pak Ustaz mungkin tidak. Ya. Dia harus dihukum kalau dimarahi. Ya. Tapi mungkin bisa tepat ya. Bisa tepat ya. Dia ada anak-anak nggak suka dinasihati kalau ada saudara-saudara. Saya gitu. Jadi lihat saja keadaannya, yang mana nyamannya, disitulah baru kita sampaikan, baru kita ajarkan. Kalau dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, kalau seumpama dia makannya pakai tangan kiri, ya jangan sampai tidak begitu caranya Nabi makan, pakai tangan kanan. Anda nggak bisa. Ajar dengan lembut. Bisa bantu? Karena wajarnya kita berpikir ibu dalam masa semester belum selesai. Saya cerita dia. Iya. Sudah juga ada boxing kan? Iya. Oh iya. Itu yang botol lain apa nih? Untuk yang ini bukan kedua bagaimana solusinya? Sudah ada lagi Ada jual chip. Tapi kalau kita lihat kita sudah tidak bisa lepas dari gadget. Itu sudah biasa. Kita pakai itu HP sebagai alatnya. Kita putarkan murotal selawat di situ kan. Kalau anak suka nonton, cari nonton YouTube Kids itu. Cari di situ yang selawat supaya anak tak dengar itu, ya. Supaya anak tak lihat itu. Ternyata anak saya baru 4 tahun sudah hafal anak-anak yang ada lewat begitu. Kenapa lewat begitu? Dia kasih dengarkan di HP. Iya, sekarang ibu-ibu kalau nak kasih tidur ke anak-anak ayo harus sebotol minuman nak putar. Iya, sebotol minuman. Saya di luar di kasih saya satu lagu. Iya, bilang pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala di kaki, pantas untuk anak. Kepala taruh di kaki taruh kepala. Iya, berarti ada manfaat juga dari HP tadi. Iya, kita manfaatkan ibu HP, ya. Kita buatkan cari video-video surah Natawiyah, kita cari video-video selawat. Banyak sekali, ya banyak sekali. Kalau di rusak, apalagi kita bilang bagi tadi, dijual ke apa? Jual ke ibu. Nah bilang gara-gara nenek jual ke ibu. Nah bilang mak jual kopi nenek. Jadi kalau supaya tidak jual ke anak-anak cucu kita, jangan jual. Iya, karena itu anak-anak bu, kalau yang dia senang kita kasih hilang untuk mengelawat. Anak-anak sekarang ya, susah sekali baca. Jadi kita nasihati sesuai dengan yang dia suka. Jadi pakai itu HP untuk mengenalkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Pakai itu HP untuk mengenalkan dia kepada keluarga Muhammad SAW. Pakai itu HP untuk mengenalkan dia dengan Al-Quran. Sebelum tidur putarkan Al-Quran. Ibu suka bacakan Al-Fatihah dengan kul-kul. Iya. Yang penting jangan bilang kul-kul. Kalau kul-kul itu kasar-kasar layar nih. Iya betul tadi. Iya. Bahkan nanti jujur. Iya jujur baca yang Al-Fatihah kul-kul. Iya. Jangan Rikul ya. Rikul ya. Kul huwallahu ahad, ya kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun. Kul semua ini. Bukan kul. Jadi manfaatkan itu, putarkan Al-Fatihah lewat HP-nya, putarkan Al-Ikhlas lewat HP-nya, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq lewat HP-nya. Kalau perlu buat program bu, sebelum kita kesimpulan, buat program hari ini juz 1, besok juz 2, besok juz 3. Beri nonton itu putar di rumah, biar nenek-nenek rata. Saya ada dapatkan satu metode di Madinah seperti itu. Main-main jalan di dalam, tetapi setiap hari, jadi 30 hari dalam sebulan dia dengarkan 30 juz. Anak-anak baru 5 tahun, 7 tahun di sana sudah hafal Al-Quran. Karena setiap hari mendengarkan Al-Quran. Dia main-main dengan dunia sendiri. Tetapi kita buatkan metode seperti itu. Paham bu? Kesimpulannya, supaya anak-anak kita ini terjaga
secara lahir dan batin. Yang 3 perkara ini jangan sampai kita tidak ajarkan kepada dia, terutama di masa ini, masa anak-anaknya. Ya, ajarkan dia mencintai Nabi, ajarkan dia mencintai keluarga Nabi, ajarkan dia untuk mencintai membaca Al-Quran. Bu, Ibu, paham? Ada berapa pendidikan nabawiyah yang diajarkan kepada anak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah. Pemirsa di rumah, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Amin. Keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berada di bulan Maulid, mudah-mudahan ibu-ibu yang merayakan Maulid semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang tidak memperingati Maulid juga tidak apa-apa, tapi jangan salahkan orang yang memperingati Maulid. Walaupun minggu kita kembalikan ke dalam bicara. Terima kasih Pak Ustaz, Masya Allah. Ibu. Ibu. Ibu pun. Aman ya. Aman jiwa Ustaz. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bu, kalau saya di Pak Ustaz ini ya, masuk ke negara, keluar dengan. Saya kira keluar dari kul-kul. Kalau ya disimpan, ya ajarkan lagi kepada orang. Nah, Bu, jadi mudah-mudahan nanti kita dapat syafaat yang lahir. Kita masuk ke sama-sama. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Ibu, Bu, di belakang ini. Jangan lupa kunjungi website acara Gajah Dulu di www.gajahdulu.com atau mau jadi share dan Gajah Dulu boleh follow Instagram dan Facebooknya di @Gajah Dulu ada sekolah ini. Di sana banyak proyek terbaru. Jadi ada sarung, ada pasmina, ada kudung, jilbab, ada semua, ada kopiah, ada gamis, ada kurta, ada juga. Di sebetulnya mau dipakai ini sama minta boleh, mau jadi jualan di mana saja boleh. Di Gajah Dulu ada sekolah ini. Bu, Ibu, sekali lagi mohon maaf pada salah kata. Karena kesempurnaan milik Allah. Salam silakan kita Mas Budi. Sampai jumpa lagi di program berikutnya bersama Sarung Gajah Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin bil azim tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawabi wa yustasqal ghamamu biwadihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin bil azim tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa'i
ويسر به